Kalau kamu masih bilang masalah hidupmu itu cuma malas, mungkin kamu belum benar-benar ngerti apa yang sedang terjadi sama dirimu sendiri. Karena jujur, kalau memang masalahnya cuma malas, harusnya gampang diberesin. Tinggal niat, tinggal disiplin, tinggal paksa, bangun, dan kerja. Tapi kan nyatanya nggak pernah segampang itu. Kamu udah berkali-kali bikin rencana, berkali-kali janji mau berubah, bahkan pernah ada hari di mana kamu merasa semangat banget. Tapi anehnya, setiap semangat itu datang, besoknya selalu hilang lagi. Besoknya berat lagi. Besoknya kamu balik jadi orang yang sama. Nah, dari situ aja harusnya kamu sadar, ini bukan masalah malas atau kurang niat. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang terus narik kamu mundur. Coba pikir deh, orang yang benar-benar malas itu biasanya nggak terlalu ribet sama masa depannya. Dia nggak kepikiran kenapa hidupnya jalan di tempat. Dia nggak panik waktu lihat orang lain satu persatu mulai punya pencapaian. Tapi kamu justru kebalikannya. Kamu sering kepikiran hidupmu mau jadi apa. Kamu sering ngerasa waktu jalan terlalu cepet. Kamu sering kesel sendiri karena tahu kamu punya keinginan besar, punya potensi besar. Tapi kenapa hasilmu segini-segini aja? Bahkan mungkin ada hari di mana kamu capek bukan karena kerja, tapi karena mikirin kenapa dirimu belum jadi siapa-siapa. Nah, orang seperti itu bukan berarti nggak punya kemauan. Orang seperti itu biasanya punya kemauan, tapi kemauannya ketindih sesuatu. Dan sesuatu itu seringkali nggak kelihatan dari luar. Dari luar memang kelihatan seperti malas. Cuma rebahan, scrolling, nunda kerjaan, bilang nanti aja, susah konsisten. Tapi yang orang lain nggak lihat, dan mungkin kamu sendiri juga belum sadar, setiap hari kepalamu sibuk berisik. Kamu kelihatan diam, padahal pikiranmu muter terus. Mikirin masa depan, mikirin kegagalan, mikirin kenapa hidupmu nggak semantap orang lain. Jadi tubuhmu memang nggak bergerak, tapi mentalmu capek duluan. Nah, capek yang nggak kelihatan inilah yang sering disalahartikan sebagai kemalasan. Dan ini yang sering nggak disadari. Banyak orang bukan berhenti karena nggak mau maju, tapi karena tiap mau maju mereka disambut rasa takut. Takut gagal, takut hasilnya jelek, takut diketawain, takut ternyata usahanya nggak mengubah apa-apa. Dan rasa takut itu licik karena dia nggak datang sambil bilang, halo, aku ketakutan. Dia datang dalam bentuk nunda. Dalam bentuk hilang semangat. Dalam bentuk bilang, besok aja. Jadi kamu mengira dirimu kurang disiplin. Padahal sebenarnya kamu sedang menghindari kemungkinan kecewa. Belum lagi tekanan yang kamu telan tiap hari tanpa sadar. Tekanan karena umur terus nambah. Tekanan karena lihat temanmu mulai mapan. Tekanan karena media sosial bikin semua orang terlihat sudah jauh di depan. Tekanan karena kamu merasa harus cepat berhasil sebelum dianggap gagal. Lama-lama hidup bukan lagi soal berjalan, tapi soal dikejar. Dan orang yang merasa dikejar itu nggak pernah melangkah dengan tenang. Dia jalan sambil panik, sambil membandingkan, sambil meragukan dirinya sendiri. Setengah energinya habis bahkan sebelum dia mulai. Makanya jangan heran kalau kamu sering merasa lelah padahal belum ngapa-ngapain. Karena ada orang yang capek karena kerja fisik, dan ada juga orang yang capek karena isi kepalanya nggak pernah istirahat. Setiap hari dia menuntut diri harus lebih cepat, harus lebih berhasil, harus lebih baik, tapi di saat yang sama dia juga terus meragukan dirinya. Ibarat mobil, gas diinjak, rem juga diinjak. Maunya maju, tapi mesin malah panas. Kamu mau berubah, tapi rasa takut gagal bikin kamu nahan. Kamu mau disiplin, tapi rasa tidak percaya diri bikin semua langkah terasa percuma. Jadinya kamu stuck, lalu marah ke diri sendiri karena merasa nggak produktif. Dan disinilah letak kesalahan yang paling sering terjadi. Kita sibuk melabeli diri sebagai pemalas. Padahal yang sedang kamu alami adalah kelelahan mental karena terlalu banyak tekanan batin. Ketika kamu bilang, aku malas, yang muncul adalah rasa benci pada diri sendiri. Kamu merasa payah, merasa kalah, merasa makin nggak berguna. Tapi ketika kamu sadar, oh, aku ternyata kewalahan, responsmu akan berubah. Kamu mulai ngerti bahwa yang perlu diberesin bukan cuma jadwal harianmu, tapi juga kebisingan di dalam kepala yang bikin semua hal terasa berat. Karena jujur aja, orang yang terlalu sesak di dalam dirinya nggak bisa dipaksa produktif hanya dengan video motivasi. Dia bisa semangat satu malam, tapi besok jatuh lagi. Kenapa? Karena akar masalahnya masih utuh. Selama kamu masih hidup dalam ketakutan bahwa kamu tertinggal, selama kamu masih membandingkan langkahmu dengan semua orang, selama kamu masih mengukur harga dirimu dari seberapa cepat kamu berhasil, kamu akan terus merasa dikejar. Dan orang yang hidup sambil merasa dikejar tidak pernah benar-benar tenang saat berjalan.
Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mungkin yang kamu butuhkan sekarang bukan tambahan omelan bahwa kamu harus rajin. Mungkin kamu butuh duduk dan jujur sama diri sendiri. Sebenarnya apa yang paling bikin kamu takut? Apa yang bikin setiap langkah terasa menegangkan? Apa yang bikin kamu terus merasa terlambat? Karena selama pertanyaan itu nggak dijawab, kamu akan terus salah paham. Kamu akan terus nyebut dirimu malas, padahal yang terjadi adalah kamu kelelahan mental karena terlalu lama hidup dalam mode panik. Dan setelah kamu tahu ini, ada satu hal yang harus kamu pahami, bahwa kamu nggak akan pernah bisa membangun hidup yang stabil dari kebencian pada diri sendiri. Selama setiap hari kamu menghina dirimu karena merasa kalah, energimu habis buat bertarung dengan dirimu, bukan buat bertumbuh. Orang yang terus merasa dirinya gagal akan sulit menikmati proses. Dia maunya cepat, maunya langsung jadi, maunya langsung menyusul semua orang. Akhirnya setiap langkah kecil terasa nggak ada gunanya. Padahal justru hidup berubah dari langkah kecil yang dilakukan dengan kepala lebih tenang. Yang kedua, berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai jam ukur hidupmu. Ini salah satu racun paling halus. Semakin sering kamu melihat orang lain berlari, semakin kamu merasa langkahmu nggak ada artinya. Padahal tiap orang punya start yang beda, beban yang beda, dan waktu pulih yang beda. Kalau kamu terus menatap jalur orang lain, kamu nggak akan pernah fokus melihat jalurmu sendiri. Akibatnya kamu bukan termotivasi, tapi lumpuh. Karena yang kamu rasakan tiap hari cuma aku ketinggalan, aku ketinggalan. Dan yang terakhir, pahami bahwa maju itu nggak selalu dimulai dari gerakan besar. Kadang maju dimulai dari kepala yang lebih tenang, dari kemampuan berhenti membenci diri sendiri, dari keberanian menerima bahwa kamu memang belum secepat yang kamu mau, tapi bukan berarti kamu gagal. Saat tekanan di dalam dirimu mulai berkurang, langkah kecil akan terasa lebih mungkin dilakukan. Kamu nggak lagi bergerak karena panik, tapi karena sadar. Dan gerakan yang lahir dari kesadaran biasanya lebih tahan lama daripada gerakan yang lahir dari kebencian pada diri sendiri. Jadi mungkin selama ini masalahmu bukan malas. Masalahmu adalah kamu terlalu lama hidup dalam ketakutan, terlalu sibuk merasa tertinggal, dan terlalu keras menekan diri sampai lupa bahwa manusia juga bisa lelah secara mental. Maka sebelum memaksa dirimu lari, bereskan dulu sesaknya. Karena orang yang kepalanya tenang tidak selalu bergerak paling cepat, tapi biasanya dia bergerak paling jauh.